الله كريم الله كريم. Kabarnya sehat? Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Doanya sedikit. Adik, Untuk memulai pelajaran sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, di sini Bu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak masuk? Dia. Gerangan? Itu. Hah? Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, tolong dilihat sekelilingnya. Yang ada sampah diambil. Yang ada sampah diambil. Ya, tidak ada sampah. Oke, hari ini kita belajar tentang strategi dakwah Rasulullah di Mekah dan di Madinah. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Baik, 400. Itu kepribadian Nabi Muhammad. Oke. Di sini betul 400. Baik, di sini Ibu akan memberikan materi nanti tentang strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah dan di Madinah yang menggunakan model pembelajaran cooperative learning dan strategi debat aktif. Nah, nanti anak-anak waktu Ibu sudah menjelaskan, kita masuk ke strategi yaitu di debat aktif. Oke, sebelum debat aktif yaitu di cooperative learning dulu, yaitu nanti kalian berdiskusi secara kecil-kecilan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ada ice breaking biar kalian fokus, yaitu sambung berkata. Nanti kalau kalian mendengar ada kata sambung berkata, kalian baru melakukannya, tapi kalau tidak kalian diam. Oke, contohnya sambung berkata pegang jilbab, pegang dagu, jangan pegang, nanti Ibu nggak ada bilang kata sambung. Paham? Oke, sekali lagi. Paham. Sambung berkata pegang kaki, kepala. Masih ada. Sambung berkata angkat tangan, angkat kaki, goyang-goyang. Masih ada satu lagi yang fokus. Ayo, sama berkata yang pegang hidung, mulut. Oke, semua. Ini kita dulu. Ibu ada hadiah, nanti siapa yang bisa kelompoknya bagus debat dapat hadiah yang besar. Nanti ada hadiah yang aktif, yang sopan, yang bertanya dan yang bisa menyimpulkan. Kalian harus jaga sikap selama ini belajar, nanti biar kalian dapat hadiah, oke? Ya. Siapa yang tahu tentang strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah dan Madinah? Tidak dulu. Mbak Rezis? Ayo, jelaskan. Yang sepengetahuannya siapa? Yang pertama itu strategi Nabi Muhammad itu berdakwah secara diam-diam dan secara terang-terangan. Ya. Terus? Yang pertama itu di Mekah, Nabi Muhammad itu secara diam-diam itu berdakwah kepada keluarga, sahabat dan orang-orang mukmin yang sudah berhijrah di dalam Allah. Baik, pertama untuk Bezis karena sudah sedikit memahami tentang materi kita yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik, itu penjelasan sedikit, yaitu di mana strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah dan di Madinah itu memiliki beberapa fase. Yang pertama itu fase dakwah Rasulullah di Mekah dan di Madinah. Yang pertama itu di Mekah selama 13 tahun. Beliau itu fokus pada pengetahuan akidah dan tauhid. Dakwah dimulai secara sembunyi-sembunyi dan lalu terang-terangan. Yang selanjutnya itu tantangan berat dari kaum Quraisy, di mana di fase Mekah ini tantangannya itu di kaum Quraisy. Sedangkan di fase Madinah yaitu 10 tahun fokus pada pembentukan masyarakat Islam.
politik dan hukum Islam. Nah, di Madinah Rasul yaitu membahas atau dakwahnya itu membahas tentang sistem sosial, politik dan hukum Islam. Selanjutnya itu dakwah dilakukan dengan dukungan kekuasaan. Di Madinah ini Rasul tidak memiliki tantangan yang lebih berat, tapi beliau mendapatkan dakwah yang dilakukan dengan dukungan, yaitu dengan kekuasaan. Selanjutnya strategi dakwah Rasulullah yaitu di Mekah dan di Madinah, yaitu sembunyi-sembunyi, di mana agar terhindar dari tekanan Quraisy, karena Quraisy ini adalah tantangan besar Rasulullah saat berdakwah di Mekah. Selanjutnya itu fokus pada pembinaan iman dan akhlak. Nah, tantangannya yaitu di mana beliau adanya penyiksaan, boikot dan penghinaan. Di saat Rasulullah berdakwah di Mekah, yaitu tantangannya beliau dihina, beliau mendapatkan penyiksaan, baik itu beliau ataupun pengikut yang mengikuti Rasulullah ini tadi. Di Madinah itu dakwah dilakukan secara terbuka dan terorganisasi. Barulah di Madinah ini terbuka. Rasulullah memimpin umat Islam sebagai kepala negara. Tantangannya itu konflik dengan kaum munafik atau Yahudi serta serangan dari luar. Adapun metode, yaitu metodenya yang digunakan Rasulullah itu metode keteladanan atau uswah hasanah, dialog dan nasihat, surat kepada pemimpin dunia dan pengajaran langsung. Salah satunya itu beliau menggunakan metode ceramah seperti yang dilakukan pada siang hari ini. Nah, selanjutnya yaitu beberapa faktor utama yang membuat dakwah Rasulullah SAW berhasil, yaitu kepribadian yang mulia, di mana beliau ini faktor keberhasilan dakwahnya ini memiliki kepribadian yang mulia, dukungan para sahabat, ajaran Islam yang relevan dan strategi dakwah yang tepat. Kalau tidak ada ini, mungkin keberhasilan dakwah Rasulullah ini tidak akan berhasil ataupun tidak seperti yang kita rasakan pada siang hari ini. Karena dengan keberhasilan dakwah beliau ini kita bisa menikmati yaitu kecerdasan, terang benderang seperti ini. Kalau beliau tidak berhasil dalam berdakwah, mungkin kita masih menjadi seseorang yang bodoh seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang belum paham? Bisa bertanya kok? Ya baik. Kan di Nabi Muhammad kan berdakwah kan Bu. Apa sih yang membuat Nabi Muhammad berdakwah semakin semangat walaupun dia itu dilakukan masyarakat tersebut dicaci maki, dilempar pakai kotoran, dilempar pakai batu. Itu yang di sini tadi, karena beliau yakin. Salah satunya beliau itu memiliki kepribadian yang mulia. Seperti sikap jujur, sabar, amanah, dan bijaksana. Kalau beliau tidak ada sifat ini, kepribadian ini, mungkin ini kan yang membuat beliau tidak yakin dengan dakwahnya. Tetapi beliau memiliki sikap yang kepribadian yang baik ini. Kan sampainya seorang pemimpin harus memiliki sifat atau kepribadian seperti Rasulullah tadi. Karena ini tadi salah satu atau faktor keberhasilan dakwah Rasulullah ini tadi. Keempat ini kepribadian yang mulia, dukungan para sahabat, ajaran Islam yang relevan dan strategi dakwah yang tepat. Karena beliau bukan beliau yang menggerakkan, tetapi beliau didukung oleh adanya sahabat tadi seperti itu. Baik, sudah paham kata sini? Nah, di sini ada nilai-nilai dakwah Rasulullah SAW yang bisa kita ambil di dalam kehidupan sehari-hari seperti kalian sebagai peserta didik. Salah satunya sabar, di mana dalam menghadapi tantangan dan penolakan kita harus sabar. Contohnya kita di waktu belajar kita harus sabar, harus hadapi semuanya dengan sabar ini tadi. Seperti ada tugas yang tidak bisa, kita sabar seperti itu. Yaitu jujur dan amanah, bijaksana dan toleransi. Ini yang bisa kita ambil dari strategi dakwah Rasulullah. Adapun penerapan nilai dakwah dalam kehidupan sehari-hari, contoh di rumah, taat kepada orang tua, membantu pekerjaan rumah, bersikap sopan dan tidak berkata kasar. Ini sikap yang bisa kita terapkan di rumah, yang bisa kita petik dari strategi dakwah Rasulullah. Selanjutnya di sekolah, yaitu jujur saat ujian, disiplin dan tanggung jawab dalam belajar, bersikap baik terhadap guru, teman ataupun masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Selanjutnya di masyarakat, aktif dalam kegiatan sosial, menolong sesama tanpa membeda-beda, menyampaikan kebaikan dengan santun. Baik, sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Oke, di sini gua akan membagikan beberapa kelompok agar kita memasuki ke strategi ke model pembelajaran yaitu cooperative learning. Di sini Ibu minta kalian posisinya pinggirin terlebih dahulu. Bertanya.
Oke, berbentuk kendaraan. Kendaraan di sini ke depan. Rumah kalau sakit gak apa-apa, diam aja di sana. Istirahat di sana ya. Ayo di sini. Jangan terlalu besar. Jangan terlalu besar. Nah, ibu di sini akan membagikan beberapa kertas menjadi dua kelompok. Nanti ambil kertas di sini. Ada kertas yang tulisannya 1 dan 2. Nanti kalian bergabung di kelompok 1 atau 2. Sambil ibu hidupkan lagu yaitu Keluhan Anak. Astagfirullahaladzim, kasih aja. Ibu masing-masing lah. Kau sakit lah. Sakit. Ayo berdiri. Ayo berdiri lasi. Membentuk bulat. Ayo Besar woy, besar. Kami kan jauh. Itu gue udah Ya. Sembari ini kalian harus berselawat ya. Ibu bagikan. Ya, 1, 2. Ya. Ayo yang lain disumpah dulu. Ayo buka. Satu di sini. Satu di situ. Kelompok 1, kelompok 2. Ya, dia di sini. Ya, di sini. Dia di sini kelompok 2. Dia di sini kelompok 1. Ya, ayo. Ayo, Maya. Mau di situ. Ayo, cepat. Di sini Ibu ada kita di sini menggunakan model pembelajaran cooperative learning. Di sini Ibu memberikan kertas, nanti kalian diskusikan yaitu tentang strategi dakwah Rasul. Kalian harus mempelajari, diskusikan sama teman ini juga. Sama yang ini. Lalu yang ini. Baik, di sini juga ada kertas untuk kalian ke strateginya nanti yaitu beraksi. Kalian harus ingat ini dulu, bagi tugas sama teman-temannya. Ini juga kelompok 1 itu yaitu kelompok A, yaitu kelompok 1 ini kelompok A, kelompok 2 ini kelompok B. Oke, Pak, Ibu kasih waktu 5 menit diskusi sama teman-temannya. Nanti kita berbentuk lagi menggunakan kursi ya. Nah, ayo. Sembari Ibu menunggu kalian berdiskusi, Ibu hidupkan lagunya biar kalian lihat. Ayo. Ayo, diskusikan. Nanti yang bisa terdepan, penilaian depan Ibu ambil siapa yang sopan, siapa yang baru menyampaikan, dan siapa yang selama
menyampaikan yaitu menggunakan tata cara yang baik. Ayo, 3 menit lagi tunggu. Jadi kalau sudah ada 2 menit lagi. Nanti ada ketuanya ya. Ada ketua ada wakilnya. Sudah kok, sudah. Oke, ambil kursi. Kami berada ambil kursi dua di sini. Anggotanya dia di belakang. Ayo, cepat. Ini dua. Ya, kami berhadapan. Oh, ya. Wakil yang kedua, yang kedua berada. Ayo berdiri. Ayo semangat. Yang bisa menjawab dengan yang itu dikasih tahu tadi penilaiannya akan mendapatkan hadiah. Dan dia akan mendapatkan hadiah. Oke? Jangan nanti ini sampai keluar kecamatan nanti di sini kan ada kelompok A, kelompok A, kelompok A. Kelompok A bertanya, nanti ini yang akan menjawab. Di sini ada beberapa menjawab tim B. Paham? Terus yang kami tim sana. Iya, nanti paham? Ini tidak ini. Kalau kamu tidak bisa menjawab, ini bisa digunakan. Oke? Baik, Mbak Nur, tolong di sini dikit. Oke, mulai 1, 2, 3. Kelompok A. Kan ini dari kami tentang kelompok A, kami bertanya, Ya. apakah penggunaan kekuatan militer dalam dakwah di Madinah tidak mencederai prinsip Islam di dalam perdamaian? Oke. Kami menjawab tidak. Islam tetap menunjung perdamaian. Peperangan yang terjadi di Madinah adalah bentuk pembelaan diri, bukan agresi. Rasulullah selalu menawarkan perjanjian damai terlebih dahulu. Kekuatan militer adalah bagian dari strategi mempertahankan dakwah, bukan sarana utama dalam menyebarkannya. Oke, kami kembali bertanya kepada tim A. Mengapa Rasulullah SAW justru memilih berhijrah ke Madinah jika strategi di Mekah dianggap paling efektif? Itu izin menjawab. Itu karena kenapa disebutkan dengan paling efektif? Karena hijrah di Madinah bukan berarti strategi Mekah yang gagal, tetapi melainkan bagian dari rencana Allah yang bertahap. Di Mekah fase pembentukan akidah sudah selesai, maka hijrah ke Madinah adalah bentuk untuk melanjutkan dakwah. Jadi artinya Nanti kan teman-temannya nanti ada ya. Sisir menambahkan, jadi artinya tanpa strategi Mekah, Rasulullah tidak akan memiliki rumah yang siap membangun negara di Madinah. Ayo. Sudah pas. Ayo, bertanya lagi. izin bertanya kepada masyarakat. Ini kan bukan yang di Madinah lebih mudah karena masyarakat sudah terbuka. Jadi apakah bisa disebut sebagai strategi lebih unggul? Oke, izin menjawab. Justru disinilah letak unggulannya, mengelola masyarakat yang plural dan kompleks. Rasulullah mampu menyatukan kaum muhajirin, ansar dan suku Yahudi dalam satu konstitusi. Izin, betul. Piagam Madinah. Ini menunjukkan kecerdasan strategi sosial dan politik yang lebih luas daripada sekadar menyampaikan pesan dan keimanan. Izin. Nah, kan di sini kan sudah dijelaskan kepada tim B, justru di sinilah letak keunggulan. Nah, saya ingin bertanya, masyarakat yang plural itu masyarakat yang seperti apa? Ayo, silakan jaga. 1, 2, 3. Izin bertanya kepada kelompok kakak Mas, maka kami izin bertanya kepada kelompok B. Jadi bagaimana strategi Mekah menghadapi konflik sosial dan politik jika tidak ada kekuatan negara? Aku kayak kalau Ayo, anggota yang lain bisa menjawab. Sudah ada dijelaskan oleh itu.
aku dong. Udah guys, bertanya pada saya. Ini jawabannya. Lah ini pertanyaan yang mana? Ini pertanyaan ini sesuai. Iya bukan yang ini. Oh, itu apa yang itu? Ini yang ini ya. Apakah strategi Madinah tidak terlalu fokus pada aspek hukum? Ini Dan politik, sehingga mengabaikan sisi spiritualisasi. Tidak, di Madinah spiritualisasi tetap dijaga melalui sholat berjamaah, pendidikan Al-Quran, dan penguatan ukhuwah. Justru di Madinah perintah zakat, puasa, dan haji ditegaskan, membuktikan bahwa ibadah dan hukum berjalan seimbang, tidak ada perbedaan sedikit pun. Mereka adalah seimbang semuanya. Jadi bertanya, kan dari jawaban di Madinah spiritual tetap dijaga. Nah, seperti apakah sifat spiritual tersebut? Ya, organisir. Tapi jawab spiritual. Seperti sholat berjamaah. Tadi kan sudah dijelaskan. Maaf ya. Ini menjawab. Nah, sikap spiritual kita dijaga melalui sholat berjamaah, pendidikan Quran, dan penguatan ukhuwah. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok ini. Bagaimana menjaga semuanya agar terlaksana? Kamu tanya kepada kami. Iya. Isi dulu. Kepada dia. Ayo, ini terakhir. Ya. Ya, apa pertanyaannya? Bagaimana sikap spiritual dan strategi ini berjalan dengan lancar dan terencana dengan baik? Yang belum berdasarkan kami sebagai itu yang menyampaikan kan strategi itu disampaikan dengan baik itu bagaimana menurut pendapat kalian? Kalian kan sudah menjawab pertanyaan tersebut. Iya. Itu satu, dua, strategi yang baik tadi ya. Strategi yang baik itu kan dimulai dari Nabi melakukan dengan strategi secara sembunyi-sembunyi, artinya kan ada tahapan-tahapannya seperti itu. Dan di Mekah tadi kan Nabi sembunyi-sembunyi, kemudian sampai keterang-terangan sesuai dengan Quran surah Al-Hijr ayat 94. Lalu juga Nabi fokus pada pembinaan iman dan akhlak, dan kemudian Udah habis. Baik, semuanya balik ke tempat masing-masing. Ini kembalikan. betul kan akan menjadi Meninggal lagi berkelompok. Di sini itu akan menentukan siapa yang pemenang dan yang kalah sesuai dengan yang kukatakan dari pertama tadi. Penilaiannya yaitu tentang Kerapian. Nanti saya ingin kasih tahu, tapi di sini siapa yang bisa menyebutkan satu orang nanti dapat hadiah? Yang bisa menyimpulkan? Yang bisa menyimpulkan ya? Ayo, depan ke depan. Baik, dari materi yang sudah kita pelajari pada hari ini, dari yaitu tentang strategi dakwah Rasulullah membuka dari di Madinah. Sebagaimana sudah dijelaskan tadi bahwasanya strategi yang digunakan di Mekah itu menggunakan strategi sembunyi-sembunyi, dan untuk di Madinah terang-terangan. Oke, tepuk tangan untuk Meji Pak karena sudah baik. Semua yang telah menerima dibuka, Ibu menambahkan sedikit bahwasanya strategi dakwah Rasulullah ini di Mekah dan Madinah, yaitu yang di Mekah selama 13 tahun, di Madinah 10 tahun, di mana di Mekah itu secara sembunyi-sembunyi, sedangkan di Madinah terang-terangan. Adapun kalian bisa lihat sendiri apa saja yang bisa kita ambil dari pribadi Rasul selama berdakwah. Di sini meminta anak-anak bisa menerapkannya baik di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, di sini bakal menentukan siapa yang menang dan siapa yang berani bertanya menjawab tadi maju ke depan. Baik, pemenangnya yaitu pemenangnya yaitu yang bertanya yang bisa menyimpulkan yang pertama dari maju. Ayo, tadi Pak Mezis.
Baik, gurunya